Jumpa lagi dengan saya Rian Diki Pradipta di The Rap Show. Dan kali ini agak beda dari biasanya. Jadi ngobrolnya sama, biasanya kalau Rap Show itu ngobrol sama penyanyi, sama pemain bola, sama siapa lagi ya biasanya? Siapa lagi? Banyak sih musisi ya? Musisi. Tapi terakhir ngobrol sama mantan ketua umum Jackmania, Bung Ferry. Nah ini nggak jauh-jauh dari bola sebenarnya, tapi ini lebih ke kolektor jersey Persija. Kenapa menarik diangkat? Karena beliau ini punya banyak koleksi-koleksi yang ajaib, yang pasti yang pernah dipakai sama pemain. Dan banyak cerita, banyak yang mungkin akan banyak sejarah yang akan diungkap juga dari jersey-jersey tersebut. Langsung aja kita sambut King Iksan. Asik. Ya, Mas Iksan, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Udah lama kita nggak ketemu ya? Sudah lama gitu. Terakhir kita ketemu waktu nonton Persija di Persija di mana? Di GBK. Di GBK sama sebelumnya di yang di Bekasi. Oh, di Yang kita dapat banyak jersey pemain. Oh ya, itu terakhir tuh. Itu ya. Cikarang. Ya. Itu itu kalau apa ya orang-orang selalu menganggap saya tuh enak karena gampang dapat jersey pemain. Nah, ini juga mau klarifikasi sedikit. Sebenarnya untuk mendapatkan jersey pemain itu juga tidak mudah dan perlu pendekatan dan juga janjian. Jadi sebenarnya kalau teman-teman tahu, jersey yang saya minta saat di lapangan itu adalah memang udah janjian duluan ya. Ya mungkin Mas Iksan juga tahu. Jadi emang jauh-jauh hari itu memang sudah japri ke pemain dan bilang ke mereka kalau saya mau minta jersey-nya. Jadi bukannya cuma-cuma, dan biasanya juga selalu ada kasih sesuatu juga. Kayak contoh waktu Mas BP ngasih ke saya, itu saya ngasih piringan hitam The Massive yang juga itu sangat langka. Jadi nggak semua orang punya dan hanya 500 kopi saat itu dirilis gitu. Jadi selalu ada hal yang dikasih juga ke pemain. Jadi bukan cuma-cuma. Take and give ya. Ada take and give. Nah, kenapa hari ini saya mengajak Mas Iksan untuk ngobrol di Rap Show? Karena Mas Iksan ini yang saya tahu punya banyak sekali jersey yang bisa dibilang mungkin yang punya cuma Mas Iksan doang. Karena ada beberapa jersey yang bikin saya juga merinding gitu megangnya. Ada salah satu adalah jersinya almarhum Sofyan Hadi. Itu merinding lah ngeliatnya, juga serem gitu. Oke Mas, apa yang membuat Mas Iksan ini tertarik mau koleksi jersey, terutama yang match worn Persija? Oke, yang pertama sih kalau dibilang tertarik ya, saya ini kan sama juga dengan Mas Rian, kita berawal dari supporter lah. Kita waktu masa kecil nonton idola, kita mengidolai. Nah, ketika sudah dewasa, kalau saya pribadi itu ngerasa bahwa kayaknya sekedar nonton aja itu sudah biasa gitu. Ya. Jadi punya keinginan punya baju, gimana sih kalau kita punya baju idola yang dipakai dia berjuang di lapangan. Terlebih lagi misi utamanya adalah nggak hanya Persija yang mengalami ini, tapi banyak klub Liga Indonesia di mana sejarahnya itu tercecer, tidak terciptakan dengan baik. Istilahnya kalau misal ada orang Indonesia nih, dia mau berlibur ke Inggris, itu sudah pasti tuh dia pasti akan ke Stamford Bridge, stadion Chelsea. Dia pasti kalau ke Spanyol, pasti dia mampir ke Santiago Bernabeu atau ke Camp Nou. Nah, ketika disebut Old Trafford MU ya. Ya, kalau ke Manchester sudah pasti kan ke Old Trafford ya. Nah, ketika kita bicara soal mengenai sejarah, histori atau memorabilia sepak bola, Indonesia ini nggak punya. Berani saya katakan kita nggak punya gitu. Jadi ketika misal kita berbicara, Persija berjaya di masa lalu dengan baju merahnya, buktinya apa? Itu ada fotonya di Google, hanya sekedar foto, itu pun tidak lengkap dokumentasinya. Jadi saya itu pun buram ya. Buram hasilnya. Jadi berawal dari ingin mengenalkan sejarah, ingin agar Jackmania menikmati sejarahnya,
ingin agar memorabilirnya itu terjaga. Dari situlah saya punya keinginan untuk mengumpulkan baju tersebut satu persatu. Karena kalau mau bicara jujur, kolektor itu hanya menikmati bajunya itu 1 bulan lah, 2 bulan paling top. Dia pajang, dia foto, dia upload di sosmed, dia taruh di lemari, ya sehabis itu kepuasan batinnya berhenti di situ. Oh, saya punya baju A, misal baju Bambang Pamungkas, sudah. Nah, tapi kalau misi saya, karena saya kepuasan itu sudah saya lewati bertahun-tahun, akhirnya saya naik level nih. Oke. Saya pengen baju-baju ini, kalau memang Persija punya stadion dan Pak Anies insya Allah ataupun gubernur setelah Pak Anies meresmikan dan jadi, di situ ada museum. Pertanyaan terbesar kita, isinya apa? Museum Persija isinya apa? Oh ya, sejarah Persija, apa isinya? Nah, disitulah kita hadir, saya pribadi hadir untuk menjawab tantangan itu, bahwa isinya sudah jelas baju, medali, piala, dan foto-foto yang memang teman-teman nggak pernah lihat di media sosial ataupun sulit dijangkau lah. Sehingga nanti itu akan menjadi bisa menjadi industri tersendiri saat orang asing nonton Persija, ataupun misal Jackmania luar kota away datang dia datang ke Jackmania dari rumahnya datang ke Jakarta ke GBK, dia ada yang dia nikmati, yaitu apa, tur stadion kan, dimana di situ nanti memberdayakan legenda-legenda juga yang menjadi tour guide-nya. Nah, disitulah yang namanya satu industri hidup, kedua sejarah itu diperkenalkan. Jadi bukan kita berbicara Persija pernah juara menjadi jawara di era perserikatan katanya, ya memang katanya itu, dan itu fakta. Tapi fakta itu akan alangkah lebih baik didukung dengan ini loh baju yang dipakai, Ada bukti otentik. ada bukti, ini medalinya, ini legendanya, ada Pak Oyong Liza, Pak Iswadi Idris, Pak Sofian Hadi, dan seterusnya. Nah, itu yang dari misi saya pribadi, pingin seperti itu gitu, bahwa baju-baju ini kita selamatkan, kami selamatkan, yang tujuannya adalah suatu ketika nanti Museum Persija itu berdiri, ya ini baju yang tadinya ada di lemari saya otomatis akan saya pindahkan gitu. Jadi memang Mas Iksan udah punya niat seperti itu ya? Punya niat seperti itu. Karena seperti tadi saya bilang, saya bertahun-tahun jadi kolektor, rasa puasnya sudah terbayar. Oh, saya punya baju A, B, C, D gitu. Sudah saatnya saya berbicara, kalau minjem sebuah peribahasa, bukan apa yang bisa Persija kasih buat saya, tapi apa yang saya bisa kasih buat Persija. Yaitu dengan cara mengumpulkan memorabilia tadi. Sehingga akhirnya Jackmania mencintai Persija bukan sekedar karena kebesaran dengan 11 kali juara kasta tertinggi di Indonesia, tapi karena memang dia mengetahui sejarah utuhnya. Jadi bukan hanya 11 kali maka saya cinta Persija, tapi dia juga utuh, sehingga kecintaan itu nggak akan luntur. Jadi istilahnya tidak akan menjadi fans yang glory hunter. Nanti kalau Persija sudah nggak jadi juara, loyo, nggak mau dukung, nggak mau nonton. Bahasanya gitu. Bukan jadi fans karbitan ya? Betul, tapi dia punya alasan kuat mencintai Persija itu dengan utuh. Ternyata sejarahnya besar sekali, dan memang the biggest club in Indonesia Persija. Itu memang sudah terukir di maksud sejarahnya memang mengatakan seperti itu ya? Sejarah memang seperti itu, nafsir. Kalau untuk tim alumni Perserikatan, salah satu yang terbesar Persija dengan 11 gelarnya. Jadi memang mengetahui sejarah itu penting ya untuk seorang supporter. Penting. Tidak hanya tahu bahwa ini Persija juara berapa kali gitu. Iya. Tapi sejarah itu penting, penting banget. Karena kan misal kita tahu legenda tahun 70 seperti misal Om Oyong Liza atau Om Deddy Sulaiman. Kita tahu beliau sosoknya seperti apa. Suatu kita ketemu kan kita tegur, kita sapa Om. Nah, di situ kan jadi kayak ada sebuah harmonisasi. Legenda jadi merasa dihargai. Karena fans yang nggak pernah lihat dia menonton, fans yang tidak pernah tahu beliau siapa, tapi karena dia mengetahui sejarahnya akhirnya menyapa. Nah, di situ legenda ada kebanggaan tersendiri bahwa ternyata bukan hanya penonton atau Jackmania tanda kutip angkatan 70-an saja yang tahu beliau. Ternyata generasi 2000-an awal, belasan, bahkan nanti mungkin tahun 2030 dan seterusnya, tahu, itu legenda kita. Oke, sekarang yang saya mau tanya, Mas Iksan ini umurnya berapa sih sekarang? Saya masih muda, 29. 29, tapi tahu pemain tahun 70-an? Ya, sedikit lah. Nah, ini jadi salah satu contoh juga, maksudnya seorang pecinta sepak bola, supporter sebuah klub itu harus melek sejarah ya. Jadi tidak hanya suka atau mendukung hanya saat si klub itu juara. Ya. Oke, Mas Iksan, kita kan sebenarnya memang pengen ngomongin soal jersey ya, membahas soal jersey. Nah, menurut Mas Iksan, jersey mana yang paling Mas Iksan itu anggap
sangat berarti. Saya tahu ini semua berarti, tapi yang paling boleh tunjukin nggak yang mana? Kalau ditanya pertanyaan paling berarti menurut saya fans mungkin akan setuju ya, yaitu jersey ini. Oke. Karena ini jersey waktu juara tahun 19 kompetisi kejuaraan nasional utama PSSI tahun 78-79. Wow. Ini jersey udah hampir 40 tahun lebih, dan ini sangat berarti karena dipakai oleh kapten Pak Sofyan Hadi dengan nomor 6. Merinding saya nih. Almarhum ya? Almarhum, dan dia putra asli Betawi yang sampai sekarang rekornya belum pecah, yaitu dia putra asli yang mampu bawa kapten putra asli daerah yang mampu membawa Persija juara gitu. Yang dimana beliau sebagai pemain juga sebagai pelatih. Kalau Om Sinyo Aliando kan orang timur, bukan asli Betawi. Rekornya kan sebagai pemain sekali juara, 2 kali sebagai pelatih di tahun 73 dan 75. Kalau beliau kan 3 kali pemain juara, nggak hanya itu, juara internasional sekali sebagai pemain, juara internasional sekali sebagai pelatih. Jadi harusnya, Mas Iksan, kalau ini tiba-tiba saya kepikiran, kalau nanti Persija punya stadion, harusnya kalau ada patung, mungkin Sofyan Hadi harusnya termasuk ada patung Sofyan Hadi ya? Saya bukannya mau bagaimana ya, tapi beliau ini adalah legenda yang underrated. Istilahnya mungkin orang akan tahu 70-an itu identik dengan almarhum Om Iswadi Idris. Ya. Tapi yang semua orang juga tahu secara prestasi, beliau ini melewati nama-nama beken tadi. Melewati Om Oyong Liza, melewati Om Iswadi Idris, karena ya tadi hanya 2 orang kok yang mampu jadi pemain dan pelatih, yaitu Om Sinyo Aliando almarhum dan almarhum Om Sofyan Hadi. Dan uniknya lagi di baju ini adalah ini ada bekas kotor nih di lengan kanan, yang dimana secara otentik beliau itu pakai ban kapten di lengan kanan. Jadi tuh bekas keringetnya berarti ya? Iya, jadi ini bekas ban kapten yang dia main istilahnya kotor ngebekas lumpur, akhirnya ngejeplak di sini. Makanya lengan kirinya bersih. Ya. Karena dia pakai ban kapten di sebelah kanan, dan satu-satunya kapten yang pakai ban kapten masih ada nggak? Udah nggak ada. Nggak ada. Saya kalau ada juga pasti saya keluarin. Nih. Dan satu-satunya kapten yang pakai ban kapten di kanan ya, yang istilahnya tidak lazim lah ya beliau untuk di era itu dan sampai sekarang. Harusnya kiri ya? Harusnya kiri. Jadi ini sih yang paling saya merinding, dan menurut saya itu tadi kenapa saya katakan ya kepuasan saya 1-2 bulan, 1-2 bulan lah. Tapi ketika baju ini ada di museum, itu kan kepuasan seumur hidup lah. Saya mati juga masih ada baju ini kan, orang nikmatin, orang tahu siapa beliau. Jadi ada sebuah cerita di baju ini yang enggak ya, sejarah panjang yang memang bisa semua fans nikmatin, nggak cuma saya doang. Dan lebih uniknya lagi, aparelnya nih pakai Adidas Erima. Jadi Erima ini apa ya? Jadi Erima itu adalah Adidas mengakuisisi Erima. Di bawah tahun 80 Adidas nggak bikin baju, yang bikin Erima. Ini untuk dunia, untuk dunia, betul, seluruh dunia. Makanya tagnya adalah Adidas Erima, khusus baju 70-an, 60-an mungkin juga tagnya Adidas Erima. Nah, cuman lambang di depan memang Adidas. Baru tahun 2000, awal 2002 atau 2004, Erima baru pisah, akhirnya dia brand sendiri. Gitu. Baru awal 2000-an Erima pisah dari Adidas, tapi sebelum itu dia masih jadi satu di bawah ini Adidas. Yang saya mau tanya, logo Persija saat itu memang kalau sekarang kan bulat ya. Ini tahun 70-an memang begini. Memang begini. Jadi dari 1951 itu kan Kota Praja DKI itu lambangnya Tugu Proklamator, Tugu Proklamasi. Nah, begitu kita Bung Karno bangun Monas selesai dan itu jadi lambang DKI Jakarta, maka kita ngekor juga memakai lambang Kota Praja disebut ya, Kota Praja DKI dengan penambahan tulisan Persija. Jadi memang seperti ini. Ini sampai di tahun 80-an. Di tahun 87 terakhir baru kita ganti. Kalau dari bahan apa yang membedakan jersey tahun 70-an ini dengan yang sekarang? Bahannya khas emang era itu ya, bahan katun wol gitu, jadul. Kalau bahasa kita kayak baju olahraga lah. Jadi bukan bahan-bahan yang kalau saya nyebutnya anduk ya, ada kayak bahan anduk ya. Ya bukan bahan apa yang dia akan ketarik gitu kan, seperti bahan-bahan baju sekarang, enggak. Ini enggak.
Ini kalau misalnya buat kita mandi bisa buat andukan ya. Nyerap kayaknya. Nyerap betul. Ini sih Pak, kalau pertanyaan paling merinding ya ini. Dan saya rasa Jackmania ataupun support juga sepakat ini paling merinding lah. Udah ada repronya nggak sih ini? Belum. Harapan kita klub manajemen merilis juga versi box setnya, limited editionnya, Pak Sofyan Hadi merilis versi repro-nya ini, karena kan baju ini sebenarnya beredar di outlet di fans, tapi tidak mirip aslinya, karena ini kan aslinya yang karena mungkin hanya lewat foto, jadi betul. nggak melihat langsung, nggak megang langsung. Mungkin kalau megang langsung bisa mirip. Nah, makanya harapan saya klub memikirkan ini untuk lebih menghidupkan industrinya melalui baju repro tadi. Karena klub-klub di Eropa, Amerika manapun sudah melakukan itu. Ya, repro. Betul. Oke, ada yang lain selain ini? Banyak. Nah, ini yang tadi saya bilang kan kalau tahun 60 70 kan lambangnya khasnya begini. Ya. Nah, di tahun 87 nih manajemen merubah menjadi lingkaran untuk pertama kalinya. Ini pertama kali nih? Pertama kali dijadikan lingkaran. Ini pertama kali. Dengan dimana sponsornya nah ini juga nggak lazim juga nih. Sponsornya Garuda Indonesia. Jadi sebelum Liverpool pakai buat training, kita udah pakai duluan buat di baju ya. Dan ini hanya di era 86 hanya Persija yang pakai sponsor. Makanya ini baju cuma ada di fase grup. Selebihnya kan kena dilarang pakai sponsor persikatan. Karena yang pakai sponsor itu identiknya di semi profesional di klub Galatama. Jadi makanya waktu pas habis selesai fase grup ganti baju tetap lambang bulat namun merah polos saja. Garudanya sudah nggak ada. Ini dipakai siapa? Ini dipakai Om Erik Delmar nomor 6. Nomor 6 gitu, berarti ini generasi setelah ya? Betul. Tahun 87. Saya baru umur setahun. Ini kalau di finalnya Persija kalah lawan Persebaya di GBK 3-2, tipis banget. Ini zaman kaptennya Om Tony Tanamal. Kita sempat ketemu juga kemarin ya. Iya. Pas ini Persija Legend. Nah, terus apa lagi yang menarik dari jersey ini, Mas? Yang menarik sih bahannya hampir sama ya. Bahan-bahan kartun jadul gitu. Jadi tahun 70-80 tuh ya ini. Sama ini baju modifikasi kan. Jadi bentuk aslinya adalah yang ini nih, yang warna pudar. Kerahnya ini ya ini. Dia tambah sendiri sama ditambah sendiri begini. Oh, pantesan warnanya agak beda ya? Warnanya beda, betul. Jadi nggak kayak baju sekarang yang semua warna dari leher, dari kerah leher sampai ke bawah satu warna terus sudah ini. Kalau ini nggak, ini bener-bener saya mau kerahnya ini jahit. Saya mau ada tambahan gini jahit. Jadi kelihatan banget buatan manualnya. Keren di situ sih kerennya. Jadi memikirkan desain dengan cara jadul manual. Bener-bener mungkin handmade ya sih? Atau udah pakai mesin saat itu? 80 mungkin sudah ya? Pakai. Sudah. Cuman mungkin ya mesinnya mesin jahit biasa. Iya. Yang masih gini ya? Iya, masih pakai kaki ya? Yang bunyi muter iya. Gitu. Dan ini aparelnya? Aparelnya apa nih? Suta Sport, nggak pernah denger kan? Suta Sportif, nah saya juga nggak pernah denger. Lambang ayam. Jadi kayak baju Prancis, apparel Prancis Le Coq Sportif. Nah kalau kita punya Suta Sportif. Jadi ada Le Coq Sportif, dan ini Suta Sportif. Yang kita juga nggak tahu sekarang rimbanya apa dan gimana sih Suta. Siapa yang punya ini ya? Kemungkinan besar Om Bambang Cipto. Bambang Cipto tahu atau memang dia yang ini? Dia yang membuat. Karena dia membuat baju Persija itu dari tahun 80-an sampai 2000. Dia Dora 2008 itu dia masih ini. Lepas 2008 ya? Masuk ke League dia sudah tidak buat. Makanya ketika Bambang Cipto ini sebenarnya siapa sih, Mas? Mungkin banyak juga yang pengen tahu. Orang manajemen. Oke, orang manajemen. Yang memang waktu di Persija itu salah satu ya kerjanya ini nyiapin baju buat pemain. Desain baju buat tim semua dia. Ya. Kitman siapa? Kalau tahun 70-an itu ada Om Supomo, 80-an saya kurang tahu. Oke. Kalau 70-an dan kayaknya Om Supomo juga masih deh tahun 80-an deh. Ini berarti tahun 87 ya? 87. Logo sudah lingkaran ya.
ada perubahan kan. Sudah mulai berubah ya. Ya, Tadinya begini. Ya, yang tadinya persegi, perisai, perisai berubah jadi lingkaran. Oke, next jersey. Ini mungkin orang udah familiar ya dengan baju Kansas. Nah, ini balik lagi nih begini. Ya. Perisai lagi. Nah, ini uniknya nih, di tahun 9697 logonya. Ini berarti Liga 3 ya? Liga 3 betul. Nah, kenapa Mas Iksan nggak punya yang Liga Daniel? Ada, tapi nggak saya bawa. Oke. Kenapa? Karena kan logonya sudah bulat. Jadi saya ingin temanya itu, ini ada perubahan. Dan saat itu Persija lagi nggak terlalu bagus juga. Nggak terlalu bagus ya. Nah. Karena saat itu kan dikuasai sama yang final itu kan ada Persik. Liga Daniel 1 Persib, Liga Daniel 2 Bandung Raya. Iya, jadi Persib lawan Petro. Betul. Terus Liga 2 itu Bandung Raya lawan Persebaya kalau nggak Betul. salah. Terus yang ketiga itu Persebaya yang juara. Persebaya juara. Saya nonton terus soalnya. Nonton ke GBK terus sama bokap dulu. Pernah sampai diludahin Dari atas. dari atas. Masih kecil waktu itu kan. Ada ludah. Wah, ludah. Dulu seru tapi ngerasain juga gas air mata dulu di GBK nonton. Jadi ini logonya mirip dengan logo Persija Jakarta Timur, Persija Games. Cuman perbedaannya ini aja, ada garis 5, terus ada tulisan Persijanya di atas. Mungkin ini yang jadi pola sekarang ya, maksudnya garis-garis ini jadi dimodifikasi jadi bulat itu bukan sih? Dari tahun 87 sudah ada. Oh, memang sudah ada garis ya? Betul. Oh. Kan kalau kata Pak Bambang Cipto, jadi makna lingkaran ini adalah bahwa Jakarta itu satu. Jadi 5-nya ini adalah, ya kita tahu kan ada kota di Jakarta Timur, Utara, Barat, Pusat, dan seterusnya. Nah, melingkar menjadi satu, jadi satu Jakarta satu. Karena itulah kenapa diganti jadi lambangnya lingkaran. Kenapa nggak? Yang saya mau tanya, kenapa sih Jakarta nggak cuma pilih satu gitu? Ada Persija Tim, ada Persitara. Jadi sekitar tahun 50-an itu Wikipedia dari semua tahu. Dari PSSI kan dia membentuk Asprof. Oke. Jadi di setiap daerah tuh harus ada. Nah, di DKI Asprofnya itu beranak lagi nih. Jadi istilahnya dari PSSI itu mau di tiap kota, tiap itu tuh ramai lah. Nah, akhirnya dari Asprof itu dia menurunkanlah PSJS Jakarta Selatan, Persija Jakarta Timur, Persitara Jakarta Utara. Nah, yang celakanya adalah ada sebuah misinformasi bahwa waktu itu Persija Jakarta karena tempatnya di Menteng disebut Persija Jakarta Pusat. Oke. Jadi generasi sekarang itu mikirnya, kamu kan, atau ada omongan lah dari rival atau inilah, kamu kan tim kecil yang dari Persija Jakarta Pusat, kamu tidak wakilin Jakarta. Bukan. Justru karena waktu itu Persija hanya ada satu, sampai pada akhirnya Asprof disuruh membentuk unit-unit sepak bola lain di setiap kota madya. Nah, ketika mau ditunjuk pusat, PSJS sudah ada, Persitara sudah ada, Persija Jakarta Barat ada, Jaktim ada. Akhirnya Persija yang asli atau yang tadinya utuh itulah ditambahin kata pusat. Makanya sampai Liga Kansas ini Persija disebut yang Persija inti, yang bukan pecahan disebut Persija Jakarta Pusat. Pusat itu mengacu karena home base di Menteng, pusat kan, kota madya Jakarta Pusat. Jadi sampai sekarang kan istilah pusat itu kan masih dipakai ya. Soalnya lu kemana? Jakarta Pusat gitu. Iya. Di tengah daerah Menteng itu pusat gitu kan. Jadi makanya ketika tim-tim selain yang Persija yang Persija memang berdiri di 1928 itu sudah nggak eksistensinya, misalkan kayak Liga Kansas, dia degradasi kan ke Jakarta Timur, berubah jadi Persija Tim Solo dan seterusnya, akhirnya jadi Sriwijaya. Hanya ini yang masih bertahan. Akhirnya ya tadi kata pusat di belakang Persija itu dengan sendirinya dihilangkan. Karena menimbulkan menimbulkan salah persepsi bahwa ini bukan disebut Jakarta Pusat, tapi ya memang Persija yang berdiri dari 1928 dengan nama dulunya memang klubnya pertama dan satu-satunya yang terdiri dari beberapa tim klub internalnya seperti UMS dan lain-lain sebagainya. Tuh ini sejarah lagi nih yang mungkin nggak banyak
Jackmania era sekarang tahu. Nah ini penting banget karena jadi kita nggak asal ngomong rival atau nggak asal nyela yang lain dan sebagainya. Karena memang ya sudah terbukti bahwa ya Persija tuh klub pertama di Jakarta. Jelas. 1928 ya. Bukan klub pertama tapi bukan klub pertama juga sih, tapi itu adalah hasil buah dari bersatunya klub-klub ex buatan zaman Belanda tadi. Mereka kan ibaratnya masing-masing nih ada Jong ini, UMS dan lain-lain. Nah, mereka bersatu untuk udahlah kita membuat satu tim yang mewakili satu daerah. Jadi tim pertama kali yang benar-benar mewakili satu daerah, semua klub itu lahirlah FIJ tadi. Karena lahirnya di era kolonial atau di era Belanda, makanya pakai nama Belanda. Yang sebenarnya kalau ditranslatein ya Persatuan Sepak Bola Indonesia Jakarta. Kan football bond Indonesia Jakarta. Ya coba ditranslatein ke Inggris dan ke Indonesia. Ya artinya Persija juga. Jadi kalau kadang kita suka dengar tuh di internet, Persija kan lahirnya kan tahun 50-an karena ganti namanya Persija tuh di tahun segitu. Ya sekarang dia kan lahirnya duluan. Ya kalau misal Mas Rian lahirnya katakanlah tahun 90 dengan nama A terus ganti nama. Terus apakah kelahiran itu nggak dianggap? Kan enggak. Masa saya harus nganggap Mas Rian ganti namanya tahun 2001 berarti Mas Rian lahir 2001? Kan nggak mungkin begitu. Secara logika analoginya ya. Gitu. Oke, yang menarik soal Liga Kansas. Masih warna merah kan? Masih merah. Terus ini siapa yang pakai nih? Jersey ini? Ini yang pakai orang lebih tahu beliau sebagai legenda futsal Indonesia, tapi beliau juga pernah di Persija. Bang Veve. Bang Fernand Huta Barat. Wah, legend tuh. Dia pakai nama. Jadi ini punya Bang Veve ya berarti? Punya dia, baju dia. Dia berarti nggak punya dong? Nggak punya. Dia aja kaget waktu kok lu bisa dapat baju gua. Iya bang. Bukannya dia kan 8 ya, selalu pakai 8 ya. Jadi gini, saya pernah nanya, Bang, abang kan di futsal pakai nomor 8 dan sukanya 8. Kenapa pakai nomor 17? Ya udah, ya bro, nomor pokok itu yang pakai senior. Ada Bang Iskandar, ada Bang Patar Tambunan dan lain-lain, dia bilang kan, Bang Marzuki Nyakmat. Beliau ini kan junior. Jadi pakainya nomor gini aja. Nah, dia milih 17 kenapa? 1 tambah 7. 8. Kalau dulu Zamorano pernah tuh ya. Zamorano zaman di Inter Milan kan kalau nggak salah 1+8 atau apa. Betul. Gitu. Jadi istilahnya di era itu nomor inti itu yang pakai abang-abang senior. Kalau nomor yang 1 sampai 10 lah ya. 1 sampai 10. Itu kan kalau yang nomor cantik lah. Iya, nomor 1 sampai 5 berarti kan back biasanya. Iya. Kalau 6, 8, 9 gelandang. 9, 10 tuh striker. Iya. Menarik. Oke, selanjutnya yang mana lagi? Abis era Liga Kansas dengan ini cuma bertahan semusim, logonya ini langsung ya ini yang punya Mas Rian ya. 9 Aparel Austi 97 dengan Masilo sama kan ini logo lingkaran juga. Oh iya. Nah, ini juga unik. Ini kebetulan ya saya juga punya walaupun nggak banyak kayak Mas Iksan, tapi ya bisa dibilang Mas Iksan ini salah satu orang yang ngeracunin saya mengkoleksi jersey Matchworn. Tapi juga niatnya itu bukan untuk dijual lagi, tapi memang untuk dijaga agar kita bisa menyelamatkan sejarah. Karena kalau jatuhnya ke pedagang misalnya ya, itu bakalan kita nggak tahu kemana larinya kan. Bisa-bisa lari ini ke luar negeri. Ya. Nah itu yang paling pusing buat kita karena seperti Mas Iksan sempat cerita juga bahwa banyak juga orang luar negeri yang suka banget sama jersey vintage-nya klub-klub sepak bola Indonesia. Waktu itu kan saya posting ya, ada challenge jersey itu saya posting baju ini. Orang luar langsung komen, gimana saya bisa beli baju ini? Nah ini juga menjadi catatan nih, kalau di repro kan berarti ini keren. Ya. Tapi repro resmi klub ya. Itu asli tuh di Twitter saya orang asing ada beberapa yang nanya, wah unik. Nah makanya unik gitu. Orang-orang seperti Mas Iksan ini harus dilestarikan, kalau perlu di air kerasin. Jadi biar nggak kemana-mana karena bahaya loh. Kalau nggak ada orang-orang seperti Mas Iksan, dia nggak bisa menginfluence yang lain untuk menyelamatkan sejarah. Nah, saya termasuk yang kebetulan saya juga mengkoleksi barang-barang bersejarah juga kayak misalnya t-shirt band, piringan hitam juga. Nah, ketika saya suka bola, ya pasti saya suka
juga hal yang berbau sejarah vintage. Nah, ini dapatnya juga cukup unik ya. Oh iya. Ya. Unik. Ini penuh dengan drama juga. Keren. Dengan drama. Mudah-mudahan orang-orangnya nggak nonton nih. Keren. Jadi jersey ini dicari dari tahun berapa? Mas Iksan sempat rame di internet. 2000 berapa ya? 2009 2010 ramai. Jadi sempat heboh dengan harganya yang mahal. Tinggi, harga tinggi. Tapi kalau dijual di era sekarang itu jadinya nggak tinggi ya, karena sekarang itu orang beli jersey udah kayak beli kacang goreng. Iya. Harga 15 juta, 10 juta, 20 juta aja dibeli. Hajar. Karena itu sebuah banggaan ketika memiliki jersey bekas pemain. Iya, karena kan bisa dihitung jari di Indonesia berapa orang sih yang punya. Apalagi kalau seandainya yang punya itu katakanlah fansnya gitu. Misal kayak kita yang suka nonton, kita yang mengidolakan, itu kan bisa dihitung jari berapa orang. Nah, ini yang menarik adalah sebenarnya ketika era liga yang ada sponsor, tiba-tiba ini Liga 5 berarti ya? Ini Liga 4. Liga 4, oke. Tanpa sponsor. Tanpa sponsor, berarti sudah pasti membuat setiap klub bebas mendesain jersinya. Betul. Sesuai dengan selera yang mereka masing-masing. Nah, kebetulan saya kemarin sempat tahun lalu ketemu sama manajer wanita pertamanya Persija, yaitu Ibu Diza. Yang ternyata dialah yang mendesain jersey ini. Jadi lucu. Dia cerita desain ini terinspirasi dari ketika dia desain apa ya? Pokoknya dia tuh ngeliat majalah di pesawat. Dia tuh memang kan dari luar negeri gitu ya. Dia melihat ada satu desain yang menarik perhatiannya dia. Yang pasti waktu itu dia melihat, saya lupa apa gitu. Intinya dia melihat ada macannya gitu. Nah, akhirnya dia terinspirasi untuk membuat satu desain untuk si Persija ini. Dan akhirnya lahirlah jersey ini. Ya, dari ini diikuti oleh dua klub. Pertama Persib Bandung awal-awal 2000. Macan putih. Kedua yang paling loncat banget Persik Kediri. Oke. Cuman bedanya dia cuma macannya sama, cuma dibikin putih sama dia, ungu, dan ininya dibikin putih lorengnya. Mirip banget. Jadi memang terinspirasi dari jersey ini ya? Terinspirasi. Jadi kalau untuk Persik sih Persik Kediri ya, saya berani jamin terinspirasi sekali karena plak. Bedanya ini warnanya begini kan, loreng, dia bikin full putih. Ininya ungu, dia bikin garis lorengnya putih. Ya. Kalau Persib ya macan lompat aja. Oke. Tidak kepala begini. Ini mau cerita sedikit soal baju ini. Jadi baju ini cukup panjang perjalanannya dan ternyata dimiliki sama seseorang. Nah, ini nyampe ke Mas Iksan karena Mas Iksan tahu saya suka sama WCP, jadi akhirnya nggak tega saya kasih lah. Akhirnya di apa ya namanya? Dikasih amanah bahasanya gitu untuk menyimpan. Karena mungkin Mas Iksan tahu saya nggak akan ngejual ke orang lain, akan ngejaga ini. Oke. Yang jadi pertanyaan, saat itu jersey yang keluar itu apakah memang mindsetnya seperti ini? Terus kenapa bisa beda antara ini garis? Ini saya dapat celananya belum lama juga. Kotak kan? Ini kotak-kotak dan bahannya seperti agak tebal. Iya. Jadi ceritanya itu mau menjelang putaran kedua ditunjuklah Austi. Oke. Orang udah tau lah Austi itu di era 90-an tuh suka bikin baju-baju klub luar gitu kan dengan spesialisasi bahan kulit jeruk yang disebut bahan kulit jeruk. Nah, ketika bikin itu yang baju pertama kali dibuat Austi itu yang ini, yang bahannya agak lebih tebal dengan tekstur yang kotak kecil. Cuman Austi hanya sanggup untuk sekali buat aja. Entah karena alasan apa juga, kita juga tidak tahu, tidak ada keterangan jelas. Habis itu Austi memberikan lisensi kepada Om Bambang Cipto untuk, nah ini, membuat baju yang teksturnya seperti ini, garisnya lurus, dan ininya bentuk namesetnya seperti ini, dan ada yang satu lagi bentuk namesetnya yang, nah ini bordir. Sablon. Nah, ini jadi yang kotak-kotak namesetnya seperti ini juga. Tapi bedanya itu adalah yang buatan Austin, nah ini yang buatan kedua yang dapat lisensi. Oke. Dan memang ini kenapa bisa dibilang ini
sudah valid bahwa ini adalah match worn karena memang kebetulan manajernya bilang langsung. Jadi orang yang terpercaya yang memang punya ide pertama kali desainnya seperti ini. Jadi ini menarik karena apa ya, istilah match worn ini sudah cukup jadi perdebatan ya, di kalangan kolektor. Oke, sekarang saya mau nanya, apa yang membuat jersey itu valid nih match worn gitu? Menurut Mas Iksan apa sih sebenarnya? Yang pertama sumber kita dapat, misal seperti saya dapat dari pemain. Oke. Terus ada bukti bahwa memang seperti misalnya dokumentasi foto, video bahwa jersey itu pernah dipakai. Oke. Dan karakteristik lain yang memang informasi-informasi yang tentunya mampu dipertanggungjawabkan. Misal seperti tadi Mas Iksan dapat baju ini dapat dari siapa? Dari Budiza siapa manajer? Bagaimana sejarahnya seperti ini diceritakan secara jelas. Nah, di situ kita dapat keterangan, oh iya. Kalau seandainya kita dapat misal saya dapat dari Mas Rian ini kolektor juga. Ya. Itu nanti dulu belum tentu baju itu MW. Karena kalau di webnya Classic Football Search itu ada istilah disebutnya match issue. Match issue itu baju yang memang spesifikasi buat pemain, disiapkan buat pemain tapi bisa dipakai, bisa enggak. Oke. Jadi itulah kenapa dikasih nama match issue ya. Match issue bisa jadi dipakai bisa enggak. Masih jadi isu kan? Jadi harus dibutuhkan riset lebih lanjut. Sejarahnya gimana sih? Contoh seperti oh ini Austi, ada berapa model baju Austi? Ada 3. Buatan Austi 1, buatan Pak Bambang Cipto 2. Namesetnya ada yang seperti apa aja? Ada yang namesetnya seperti sablon, ada yang namesetnya seperti bahan kain. Lebih dari itu enggak, cuma ada tipe 3 baju juga. Maka ketika nanti ketika suatu hari muncul di luar mirip seperti ini, kita mampu mempertanyakan beneran itu dipakai atau tidak? Bisa jadi kan baju latihan, bisa jadi baju dia tidak di liga, di uji coba misal, berarti kan match worn atau match issue pada saat uji coba. Jadi mengklasifikasi baju bekas pemain itu memang sulit banget. Oke. Karena ini kan menyangkut nama baik ya. Ibaratnya kalau misal saya jual atau kasih ke Mas Rian, saya bilang ini bekas pemain, ternyata 5 tahun atau 2 tahun kemudian itu bukan bekas pemain, kan hubungan kita jadi nggak bagus juga. Oh, saya dibohongi itu sama dia. Jadi memang untuk mengatakan itu adalah match worn atau bekas dipakai pertandingan itu harus riset benar-benar. Harus riset betul. Harus ada. Ya seperti tadi kan baju tahun 79 ada bekasnya yang tidak hilang dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Masih ngomongin soal jersey macan ini. Karena kan ini sangat ikonik ya. Maksudnya bahkan menginspirasi desain-desain Persija yang selanjutnya. Ya. Oke, saya mau ngomongin yang ini hitam. Ya. Ini juga menarik karena jersey ini kebetulan pemberian dari Mas Iksan ke saya dan sumbernya cukup jelas ya Mas ya. Karena ini Coach Sweet langsung yang ngasih. Jadi sebenarnya ketika Coach Sweet ngasih langsung pun juga kadang pemain juga ada yang lupa juga ya, apakah pernah dipakai atau tidak gitu kan. Tapi kalau kemarin Coach bilang ini adalah jersey yang dipakai latihan. Nah terus bukti otentiknya adalah masih ada inisial WCP. Nah kalau Mas Iksan punya yang mana Mas? Saya Joko Puspito itu ada tulisan? Ada, tapi bukan nama dia Tole, karena dia dipanggil kalau di Persija Tole. Okay. Orang Jawa kan. Oke, jadi ini ya menarik ya maksudnya ketika mengkoleksi jersey seperti itu, ketika kita tahu sejarahnya, kita tahu dari mana sumbernya, itu jadi cerita yang bisa kita share juga ke yang lain bahwa untuk memastikan itu MW atau itu adalah jersey yang dipakai itu tidak bisa langsung. Nggak bisa. Tapi memang harus dengan bukti-bukti atau dengan sumber-sumber yang memang mengatakan itu adalah jersey yang memang pernah dipakai sama pemain. Jadi istilahnya kolektor itu harus mau capek, harus dia mau riset. Oke. Dia harus nyari tahu sumbernya, karena kerjaan saya begitu kalau lagi bengong, nggak ada kerjaan, maksudnya ada kerjaan kantor begitu. Sebab karena kadang pemain lupa kan, dia bisa bilang oh iya saya pakai, tapi kan memori ya, kalau kita jadi tanya coba waktu kejadian SD gimana, kita jadi lupa, kejadian SMP lupa, apalagi pemain gitu, dia udah berumur, udah banyak juga banyak pertandingan lupa. Saya juga kadang gitu Mas Iksan,
ada orang ingat sama saya gitu kan, Mas Rian, dulu kita ketemu di sini. Oh ya di mana ya? Jadi kadang-kadang itu apa? Waktu manggung di sini, oh ya karena emang lupa. Lupa, iya. Karena udah terlalu banyak manggung kan, jadi ketika orang nyapa ya paling oh iya aja udah. Betul. Daripada panjang kan? Betul. Makanya saya kalau bilang sama teman-teman kolektor, cobalah riset. Jangan cuman puas beli, abis itu diem gitu aja ya. Harus dipertanggungjawabkan kalau bahasanya saya itu. Pertanggungjawabkan. Jadi jelas. Jadi bukti MW itu harus benar-benar detail ya, detail. Iya. Ini dari mana, apa pertandingan apa, Iya. dapat dari mana, siapa yang ngasih, Iya. terus kapan. Kalau seandainya kita tidak riset, kita nggak punya data, saya memakai definisi yang dibuat oleh CFS, yaitu match issue. Saya lebih setuju begitu. Jadi tidak ada yang dirugikan kan? Oh itu dipakai pertandingan kapan? Nggak tahu tuh. Tapi yang pasti sih dipakai di liga. Yang pasti dipakai di liga. Ya sudah sebut saya match issue. Toh tidak mengurangi tentang originalitasnya dan nilai sejarahnya enggak. Cuman ketika dia bisa membuktikan lebih lanjut kan tingkatannya jadi naik kan. Jadi benar-benar match worn gitu. Ya. Oke, ada jersey yang lain lagi. Ada dua. Yang pertama ini nih yang saya nggak tahu ya ada orang selain saya punya atau enggak. Ini dipakai waktu juara di Brunei tahun 99. Oke. Tahun 99 2000. Ini juara ya? Ini juara satu. Waktu itu siapa aja yang main? Bambang masih ada, Bambang Pamungkas, Joko Koswito, Nur Alim, kiper masih Bengjen, Antonio Claudio juga ada. Rata-rata squad yang 2001 WCP ada juga berarti ya? WCP ada, Coach Wit ada. Ini apa? Bukan tanpa aparel ya. Jadi tidak ada tanda-tanda pakai aparel apa, tapi yang unik adalah di tag-nya ada tag Reebok-nya. Loh. Kenapa itu? Bisa ada Reebok-nya. Jadi memang ini musim 98 itu adalah pertama kali aparel bekerja sama tapi juga ngeluarin replika. Oke. Jadi ketika ada baju tahun 98, 99 tidak ada nama pemain, polos gitu, tidak ada logo PSSI, hanya ada lambang klub. Itu dia tagnya seperti ini, makanya tulisannya sini adalah official merchandise. Saya juga nggak tahu nih kenapa manajemen taruh tag ini Reebok, padahal tidak ada logo aparel. Nah ini yang dipakai di Brunei. Nah, jadi saat itu berarti tidak ada lisensi dari Reebok atau emang hanya si yang mendesain jersey ini ya udah taruh aja itu gitu. Kemungkinan seperti itu karena lisensi dengan Reebok itu lisensi bersama. Jadi istilahnya saya Reebok, Mas Rian vendor gitu. Oke. Kamu nanti saya kasih lisensi ya bikin baju semua peserta klub Liga Indonesia musim ini. Sudah. Nah, sedangkan ini kan desain yang di luar Reebok tadi. Ya. Nah, ya. Dan ini khasnya adalah kalau waktu bertanding ke luar negeri pakai lambang ini merah putih. Ini yang susah nih. Dan ya uniknya aja, saya juga nggak tahu ya kenapa waktu pas di Brunei, khususnya waktu pas juara di musim tahun 2000 itu, pakainya baju putih hitam ini. Kan Persija waktu itu oranye, ya kan? Tapi dia pakainya putih waktu pas juara. Polos banget ya? Polos banget, simple polos gini aja. Dan nah ini yang saya bilang ini juga keren. Waktu rencananya mau ini siapa? Ini Agus Suprianto, nomor 4. Dapat aja ya. Ini rencananya mau dipakai di Liga Champion Asia. Cuman karena waktu itu lawan Kashima Antler tidak jadi 2 leg, yaitu tidak jadi main di GBK dan kedua di Jepang. Jadinya hanya 1 leg main di sana. Jadi waktu pas tanding lawan Kashima tuh pakai baju yang putih. Jadi yang ini yang saya sebut match issue. Match issue ya. Jadi ya bisa dipakai juga, bisa enggak. Cuman keterangan sementara yang saya dapat enggak dipakai. Jadi yang udah pasti ada buktinya dipakai itu yang warna putih ya? Yang warna putih karena ada fotonya. Oke. Cuman walaupun kalau dilihat dari kondisi baju sih kayaknya dipakai ya. Nah, kan cuma kita nggak bisa katanya. Baru kayaknya. Katanya. Cuma ini ciri khasnya Persija kalau kompetisi di luar ada merah putih. Atau cari wong cowok Mas. Kiro. Nah ini terakhir 2001 waktu juara. Nah ini juga saya belum megang nih. Oh ada serat, berserat. Beda Mas berarti sama yang. Iya. Ini waktu juara. Ini sama detailnya sama seperti yang Tito. Betul. Ini dipakai oleh Coach Antonio Claudio yang tukeran dengan Carlos de Melo di final. Jadi kalau ini MW otentik yang saya bisa bilang baju final ya ini salah satunya.
Selain Kayaknya ini baru dapat deh kayaknya ini. udah lama sebenarnya, cuma nggak pernah diposting. Hah? Udah lama tapi nggak pernah diposting. Oh gitu. Iya, Yang Nur Alim mana? di rumah. Jadi ada 2 ya? Ada 2 dong. Ada 2. Berarti bisa dikulik 1 nih. Jadi Coach Toyo gede banget badannya dia. Jadi di waktu final itu pemain yang tukeran adalah Joko Puspito dengan Mirobaldo Bento. Oke. Luciano Leandro tukeran dengan gelandang PSM Makassar Roni Ririn. Komentarnya oke. Antonio Claudio tukeran dengan Carlos de Melo. Nah, jadi Nah, oke, ini kenapa bisa nyampe? jadi baju yang di Antonio Claudio kan baju Carlos de Melo hilang waktu pindahan rumah. Oke. Ini baju yang masih disimpan oleh Coach Carlos de Melo. Saya dapat dari temennya. Gitu, saya dapat dari kawan. Ya mungkin dikasih ya. Oke. Akhirnya dia jual, akhirnya saya selamatkan lah. Gede banget ya. Gede banget nih, ini size dia XXL, lebar. Nah, ini menarik apparelnya Nike. Naik, betul. Kenapa ini memang ada kontrak atau memang hanya lisensi aja atau apa? Lisensi, lagi-lagi semenjak tahun 94, semenjak Liga Indonesia 1, itu memang aparel luar tidak membuat langsung. Oke. Tapi tadi bekerja sama dengan vendornya yaitu Aparel Bambang Cito Sportif untuk bikin baju aparel bersama Liga Indonesia. Jadi tahun 94 kerjasama PSSI kerjasama dengan Adidas, Pak Bambang Cito bikin sampai tahun 96 Liga Kansas, 97 tidak ada sponsor, 98 ke Reebok, sampailah ke ini musim 2001 naik. Lagi-lagi ini hanya lisensi aja. Bukan artinya naik secara eksklusif menginginkan kepada Persija tidak, tapi semua klub. Dan itu cuman ya ini dapat lisensi boleh majang nih tag aslinya dia, ininya dia sama bagian bawahnya dia, itu aja. Ini berarti saksi sejarah saat Gelar ke-10 Persija menjadi juara Liga 2001 ya? 2001 gelar ke-10 ini. Dan 10. Yang akhirnya kan melahirkan di musim 2002 bintang. Bintang pertama ya ini di Ini 2002. jersey apa, Mas? Maksudnya Liga ini dipakai juga? dipakai. Ini bisa kok dicari di YouTube Persija versus Arema Lebak Bulus. Ada. Nah, kalau kemarin yang sempat beredar itu apa? Yang mana tuh? Yang sempat saya tanya kemarin di WhatsApp, desainnya sama seperti ini. Sama. Hah. Baju Liga juga atau uji coba sama. Tapi kalau pas putaran kedua desainnya seperti ini. Nah, ini bintang pertama yang akhirnya sampai sekarang kan Bintangnya gede banget ya sini. gede jadul. Ya ini yang akhirnya sampai sekarang Persija selalu pakai dan tidak bertambah. Kecuali nanti kita ke gelar ke-20. Itu yang membedakan kita dan klub lain. Persib pakai 2 karena Persib hanya mengakui di tahun 94-nya dia dan di tahun kemarin 2014. Padahal dia di Persikatan juara juga. Harusnya Persib lebih dari 2 menurut saya. Dan sah kalau Persib memakai lebih dari 2, pun juga sama dengan Persebaya. Dia pernah juara di Persikatan, dia pernah juara, Medan juga sama kan. Gitu. Cuman kalau Persipura kan bintangnya banyak. Iya. Nah, Itu karena dia juara berkali-kali Iya. di liga. Cuman kalau kita tidak mau menambah kecuali Karena nanti sampai di 20. ketika misalnya kalau udah di atas pas sudah 2 digit ya berarti ya? Iya, 2 Berarti digit. baru nanti akan jadi 2 bintang. Baru akan jadi 2 bintang. Seperti Liga Italia berarti. Seperti Liga Italia. Jadi kalau bilang oh itu Persib ada 2 ya karena dia hanya menunjukkan di tahun 94 dan 2014-nya. Karena kalau perserikatannya dibawa ya dia lebih. Persipura ya menunjuk ke zaman ISL kan dia juara berkali-kali ya itu menunjuk. Kalau kita tidak nambah. Karena kalau kita nambah itu sama dengan sebenarnya gini, kalau bagi saya fans Persija ketika kita menambah hanya 2 bintang, bagaimana dengan perjuangan di tahun 70-an tadi yang saya sebut? Zaman Om Oyong Liza, Om Iswadi Idris, Om Sucipto Suntoro, Om Sinyo Aliando, Om Tan Leong Ho, mereka juga berdarah-darah loh. Dan itu kasta tertinggi. Diakui. Siapa yang ngakui? FIFA. Jadi ketika kita hanya bilang, oh kamu harusnya juara Liga Indonesia aja. Gimana rasanya kalau fans Liverpool saya gituin? Kamu Premier League nggak dianggap ya, karena kamu juara di masa lalu kan nggak bisa gitu. Iya. Dan nama kompetisi kan Walaupun berubah tetap aja kan. tetap sama. Walaupun berubah tetap sama. Ya. Liga Champions sebelumnya juga bukan Liga Champions. Tapi gelar juara Madrid tetap aja 12. Iya.
Milan tetap jadi 7. Kalau seandainya kita mau berdalih, oh itu Milan dan Madrid pangkas dong yang dulu ngadepin, kan nggak mungkin. Orang itu histori apa sejarah. Sama dengan kita ketika sejarah, kenapa 1 bintang? Itulah kebanggaan kita. Karena 1 artinya 10, 2 berarti 20 dan seterusnya. Itu istimewanya Persija. Ini sangat mengedukasi sekali ya penjelasannya Mas Iksan ini. Dan ini sangat penting untuk di-share terutama untuk para pecinta Persija yang di era sekarang. Jadi harus tahu sejarah. Ada lagi Mas? Ada, udah cukup. Udah cukup. Mungkin yang menarik sebelum ke yang kita mengakhiri mungkin ini. Jadi ini salah satu 2006 jersey yang sebenarnya desainnya hampir mirip ya. hampir mirip. Jadi mungkin ini juga terinspirasi juga. Tapi kayaknya ini modif kombinasi ya. Kombinasi 2001 sama ini nggak? Sama Kalau dari kerahnya? Memang kerahnya ini sama baju 2002 pun. Jadi memang baju Persija itu dari 2001 sampai 2000 begini ya. Ini begini, khas. Ini khasnya Pak Bambang Cipto berarti ya. Iya. Khas buatan dia. Ya serupa tapi tak sama lah, tapi begini gitu. Dari zaman 2001 kan cuma beda doang listnya. Ini listnya begini, yang 2002 listnya begini, ntar 2003 beda lagi. Apa yang menurut Mas Iksan jersey ini menarik, dan karena sebenarnya dalam beberapa bulan ini kayak banyak orang yang lagi nyari lagi jersey ini gitu, termasuk saya. Nah saya kemarin sempat nyari-nyari, nggak pernah ada yang mau jual. Ada yang punya tapi nggak mau jual, termasuk Mas Iksan. Dia nggak mau jual. Ya cuma punya 1. Iya makanya, kan punya 1. Kalau 2 bisa dikulik biasanya. Hai. Jadi tadi saya mengundang ke rumahnya sebenarnya ngejebak dia. Jadi dia masuk dalam perangkap. Udah. Biar dia mau ngelepas gitu. Oke, Mas, apa yang menarik kalau menurut Mas Iksan yang menarik dari jersey ini itu apa sih? Kalau dari saya pribadi sih yang paling menonjol udah jelas Loreng Macan ya. Karena kan Persija dengan ibaratnya punya nama julukan Macan Kemayoran. Ya. Tapi kan itu hanya julukan yang jarang ditranslate atau diaplikasikan ke baju. Oke. Ya, inilah baju 97. Nah, ini 2006. Nah, ini yang paling menarik nih. Jadi istilahnya sama Lik juga pernah tuh tahun 2014. Yang ini ya. Yang tapi nggak 2012 ya, yang nggak full. Terus ada watermark Macan 2014 tuh pernah juga. Keren. Yang ya ini jadi waktu rentang dari 2001 setelah ini kan warnanya cuma gitu-gitu aja ya. Oranye kombinasi. Tapi ketika 2006 tiba-tiba ya saya juga, ya menurut saya Pak Bambang itu luar biasa. Dia bisa bikin begini gitu. Mau masukin oranye Ya ini yang nunjukin seperti tadi saya bilang bahwa julukan Macan Kemayoran teraplikasi di baju, ya ini salah satunya kan. Identitas Macan, Loreng Macan yang gini. Dan ini saya juga unik Mas. Apa saya dapat ini tuh dari sosmed ya, tiba-tiba orang udah nawarin ini dan ngasih gitu ya. Dan ternyata dia tuh adalah saksi ketika 2006 melawan PSMS ya berarti ya. Perebutan juara 3. Ya, lawan PSMS. Terus di momen itu si orang ini sebenarnya bermaksud untuk pengen jersinya Hamzah. Tapi terlanjur diambil orang, tiba-tiba Atep lewat depannya dia minta, tapi rebutan, jadi tarikan sama, kalau nggak salah katanya sama pelatih kipernya Persija saat itu, Om Hermansyah. Jadi si orang ini lebih kuat tenaganya, akhirnya dapatlah jersey ini. Dan jersey ini disimpan belasan tahun berarti kan, dari 2006 ke 2020. Tim berarti 14 tahun tersimpan di lemarinya, mungkin juga pernah dipakai buat nongkrong juga ya, soalnya ada bolong di sini nih. Rokok. Mungkin bolong, jadi ya itulah namanya rezeki nggak kemana. Berbulan-bulan nyari jersey ini, ternyata akhirnya ketemu. Sama seperti jersey yang ada yang ini juga sampai mimpi-mimpi gitu dapetin jersey ini, karena ya kebayang terus, pengen banget. Tapi ya karena keyakinan, karena ya dekat sama orang yang memang udah dapet lah sari-sari kolektor barang-barang gaib ya. Jadi ada pepatah mengatakan berdekat-dekatlah dengan orang-orang sukses. Oh gitu. Atau berdekat-dekatlah dengan orang-orang yang wangi, makanya ntar jadi wangi. Ketularan. Ini juga ada, berdekat-dekatlah dengan kolektor barang-barang
jersey Persija yang ajaib. Nah, akhirnya saya ketularan juga nih. Ini kalau ada apa-apa kan tinggal ngulik lagi kan. Kalau dia punya double tinggal dikulik pelan-pelan gitu. Sama kok kayak beliau ini ngulik kolektor yang lain. Jadi emang ya begitulah seninya mengkoleksi barang kesukaan. Apalagi niatnya juga luar biasa. Niatnya tidak hanya mengkoleksi untuk kepuasan pribadi, tapi ternyata ada misi tersendiri juga untuk menyelamatkan sejarah Persija. Bahkan nanti kalau memang Persija perlu untuk membuat museum juga mungkin akan bisa dipindahkan. Harus. Jadi itu sebuah misi yang mulia banget sih menurut saya, dan mudah-mudahan akan banyak juga orang-orang yang ya terutama generasi muda juga yang bisa menyelamatkan sejarah. Tidak mungkin yang lama-lama udah lewat nih, paling tidak dari tahun ketika kalian tahu deh sampai berikutnya itu kan juga penting ya. Harapannya seperti itu. Karena kan sejarah itu kan terus. Karena sekarang klub-klub sudah mulai mengarah ke sana. Arema nih yang terakhir kan dia ikut lelang. Ya. Buat menyelamatkan baju tahun 2010 waktu juaranya. Jadi memang bisa saya katakan sih memang sudah harus klub concern terhadap pusat data informasi dan sejarah klubnya itu sendiri. Ya. Karena media sosial kebanyakan sayangnya yang melakukan hal itu adalah bukan klub tapi pihak ketiga, pihak keempat kan. Harapannya sih ke depan klub lebih concern dan ya itu tadi legenda tuh nggak minta apa-apa kok, tidak berharap dikasih uang, tapi minimal generasi sekarang ke depan yang tidak pernah menyaksikan beliau, kenal beliau, itu sudah kebanggaan luar biasa bagi beliau-beliau gitu. Apalagi kalau klub menghargai di mana biasa tuh kalau kita follow MU atau Liverpool on this day, Roy Keane begini, on this day Gerrard begini. Persija coba saya tantang, on this day-nya mana? Kalaupun dilakukan, itu paling tahun-tahun terbaru. Padahal kita adalah salah satu klub yang mungkin atau bahkan sudah pasti terkaya sejarahnya. Karena bayangkan, klub ibu kota, pendiri PSSI, gelar terbanyak, legenda terbanyak. Pemain timnya tuh tahun 60-70-an 90% timnas Indonesia itu Persija. Iya. Jadi maksud saya itu banyak hal yang bisa diekspor oleh klub yang untuk industrinya, untuk konsumsi sejarah fansnya, sehingga fansnya mencintai klub ini secara utuh. Jadi sebenarnya yang terpenting sekarang adalah pendokumentasian sejarahnya. Betul. Karena sebenarnya bukan hanya di sepak bola sih, Mas. Di musik pun juga banyak sekali yang tercacar juga sejarahnya. Kayak Kus Plus, banyak banget lah, banyak. God Bless pun juga kalau kita lihat juga di luar negeri kayak misalnya The Beatles itu museum itu lengkap banget sampai istilahnya setlist yang pernah diinjek sama Lennon aja ada gitu, sampai sebegitunya gitu mereka menyelamatkan si benda-benda bersejarah itu. Makanya saya udah mulai nih kayak nyelamatin semua barang-barang kayak baju-baju yang saya pakai untuk cover album, saya simpenin semua. Terus CD kasetnya The Massive juga itu saya simpen, masing-masing ada 5 CD, 5 kaset. Karena ya siapa lagi kalau bukan kita yang nyelamatin sejarah ini. Makanya memang kekurangan kita adalah pendokumentasian sejarah. Makanya banyak sekali sejarah yang dibelokin kadang-kadang karena tidak ada buktinya. Gitu. Dan ya mudah-mudahan semakin banyak generasi muda ya yang makin peduli dengan sejarah, harus makin peduli dengan ya artefak ini kan artefak nih yang harus dijaga. Dan karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah. Ya, betul. Oke, terima kasih Mas Iksan waktunya. Ini banyak sekali ilmu yang kita dapat ya. Semoga bisa membuka pikiran kita sebagai seorang supporter juga, sebagai pecinta sepak bola, sebagai kolektor. Jadi menjadilah kolektor yang cerdas ya. Ya. Oke, sampai ketemu lagi. Terima kasih Mas Iksan. Siap. Sukses selalu dan jangan lupa untuk oper-oper.
Dadah.